pada minggu biasa yang ke-25 ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang berkata bahwa Allah itu baik. Tapi saya rasa adik-adik di rumah udah mulai lupa dengan Yesus kami. Hari ini abang dan kakak dan secara bersama-sama kita akan mengulang kembali Yel sekami kita. Ayo abang dan kakak. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Sebelum abang bilang bangkit berdiri, kita harus memulai yang kita masih ingat kan? Yel-yelnya ini loh, sekami siap. Yang itu, oke adik-adik, semangat ya. Ayo kita mulai, 1, 2, ya. Sekami siap. Misioner so pasti. Misionaris cilik siapa takut. Children helping children, why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes so pasti. Ayo adik-adik, kita mulai minggu gembira hari ini. Yeay! Bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi, karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi, karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, selalu setia melindungi. Adik-adik, disiapkan hatinya, tutup matanya, dilipat tangannya. Oke? Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami sepanjang malam istirahat kami. Kini ya Bapa, kami menikmati hari yang baru. Berkatilah kami sepanjang hari ini, terlebih di dalam perjumpaan kami di dalam minggu gembira pada pagi hari ini. Bantulah kami agar kami juga menjadi anak-anak yang bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda di dalam ibadat minggu gembira kami pada pagi ini tentang kasih Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami juga mampu menerima segala kebaikan Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami, tanpa kami bersungut-sungut entah apa yang sudah kami lakukan, tapi kami bersyukur dengan apa yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, berkatilah semua kakak pendamping kami, baik suster, agar mereka tetap setia untuk mendampingi kami, dan mereka tetap sabar dan bersukacita di dalam melayani, dan juga
juga memimpin kami menjadi anak-anak kebanggaan tengah keluarga, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa yang baik, ampunilah kami atas segala kekurangan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah harapan dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Adik, coba diambil kitab sucinya. Sudah dibuka dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sudah ya? Sudah adik-adik? Oke, kita mulai. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya,
mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, senang gak bertemu hari ini? Saya harap adik-adik semua tetap semangat dan sukacita untuk dapat mengikuti Minggu Gembira hari ini. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan Injil Tuhan tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Adik-adik, tahu nggak berapa tokoh tadi yang disampaikan di sana? Yang pertama, tuan rumah yang memiliki kebun anggur. Kemudian pekerja yang masuk dari pagi, ada yang masuk dari jam 9 pagi, dan ada yang masuk jam 12 siang, jam 3 sore, bahkan ada yang jam 5. Tapi tahu nggak adik-adik? Tuan rumah tadi yang punya kebun anggur hanya memberikan kesepakatan upah kepada yang bertemu pada pagi hari, yaitu 1 dinar 1 hari. Adik-adik, hari ini, pagi ini, kakak akan membagi cerita atau mau berbagi cerita kepada adik-adik di rumah. Tahu nggak? Siapa yang pernah menerima hadiah dari orang tuanya? Di dalam keluarga sering itu yang paling besar sampai yang paling kecil. Terkadang yang paling kecil yang lebih banyak dikasih hadiah. Bukan karena dia rajin. Kemudian ada lagi, adik-adik sayang sama teman-temannya, mau berbagi dengan teman-temannya. Tapi terkadang kita berbagi dengan teman-teman kita gak sama semua bagiannya kita kasih. Tergantung hati kita, kepada siapa kita berikan yang paling banyak, kepada siapa yang paling sedikit. Bukan berarti kita pilih kasih, tapi karena kita melihat teman-teman kita yang mau kita bagi. Artinya setiap yang memiliki berhak atau punya pilihan kepada siapa yang mau dikasihnya lebih banyak atau lebih sedikit. Artinya dia punya kebebasan tersendiri. Terus hari ini juga cerita tentang dari kitab suci yang sudah kita dengar. Tuan rumah yang memiliki kebun anggur tadi, dia hanya memiliki kesepakatan kepada yang masuk terlebih dahulu, yaitu pagi-pagi. Janjinya, kesepakatannya 1 dinar 1 hari. Kemudian selanjutnya yang bertemu dengan jam 9 pagi, yang bertemu dengan jam 12 siang, yang bertemu dengan jam 3 petang sampai dengan jam 5 petang, tidak ada perjanjian. Tapi tuan rumah tadi hanya berkata, pemilik kebun itu hanya berkata, saya akan memberikan yang sepantasnya. Ingat, yang
semua pekerja-pekerja dikumpulkan, dan upahnya terlebih dahulu diberikan kepada yang terakhir masuk atau yang terakhir bekerja. Dan upahnya tahu nggak? Masih ingat berapa? Dari bacaan tadi, 1 dinar upah yang diberikan kepada yang terakhir masuk, dan sampai kepada yang terdahulu juga sama diberikan 1 dinar 1 hari. Yang mau kita cermati, yang mau adik-adik sekalian ingat di sini sebagai permenungan kita semua sama-sama pengikut Yesus, sama-sama anak sekami yang baik budi. Tapi tahu nggak, kita yang dari kecil atau masih dari TK sudah ikut sekami, terus yang ada yang dari Januari sampai ke Desember dia rajin sekali. Kemudian ada yang datang baru bulan udah mau Natal baru dia datang. Tapi pas Natal semua adik-adik dibagi dengan hadiah yang sama. Tapi adik-adik tidak boleh bersedih dan adik-adik tidak boleh kecewa. Karena kenapa? Tuhan begitu mencintai kita. Mencintai karena apa? Karena kita datang kepada Tuhan, bukan karena kita cepat datangnya atau terlambat datangnya, tapi Tuhan tetap mencintai kita dengan cinta yang sama, yaitu apa adik-adik? Tahu nggak? Kita tetap dicintai Tuhan dengan diberikannya hari yang baru. Sama dengan hari ini kita ikut di dalam Minggu Gembira. Bahkan ada mungkin, coba diperhatikan teman-temannya yang lain, ada mungkin yang baru hari ini berjumpa dengan teman-teman yang lain ikut dalam Minggu Gembira, tapi artinya tetap mendapatkan cinta yang sama dari Tuhan Yesus. Itu yang mau kita dapatkan hari ini, dan itu juga yang mau kita bagikan kepada teman-teman kita. Jadi jangan memilih-milih teman. Nanti ada teman yang baru, nggak mau berteman dengan yang baru, aku mau sama teman yang lama. Jangan, karena teman yang baru akan memberikan sesuatu warna yang baru juga dalam hidupmu. Dan teman yang lama jangan juga ditinggalkan, karena dia juga sudah mengerti tentang dirimu. Jadi yang lama dan yang baru, yang cepat dan yang baru tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan. Karena yang cepat dan yang lama, yang pertama dan yang terakhir, kita semua sama-sama dicintai Tuhan dengan cinta yang sama. Oke adik-adik, jadi hari ini ayat emas yang boleh dibagikan menjadi permenungan buat kita dalam seminggu ke depan untuk kita lakukan bersama-sama, untuk kita renungkan, ada dari Matius 20 ayat 16. Coba dibuka, sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya kalau kita di terdepan atau yang terakhir, kita tidak boleh menjadi orang yang bersungut-sungut, tapi tetaplah bersyukur karena kita tetap mendapatkan cinta yang sama dari Tuhan kita. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sekami, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Mari kita sampaikan dua-dua permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa yang Maha Murah, berkatilah para pemimpin gereja kami dari kalangan paus, uskup, para imam, biarawati, dan semua kami, para pemimpin gereja yang ada di paroki kami maupun di paroki yang lainnya. Bapa dalam surga, berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan, serta berikan mereka kebijaksanaan di dalam memimpin negara gereja kami ini, agar mampu menjadi gereja yang baik di hadapan-Mu maupun di hadapan kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara kami, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang maju serta negara perdamaian, tanpa ada permasalahan-permasalahan serta yang tidak kami inginkan. Itu semua adalah rancangan daripada. Berkatilah para pemimpin kami, berikan mereka kebijaksanaan, dan lindungilah mereka di dalam pekerjaan mereka untuk memimpin negara kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi adik-adik sekami kami yang ada di rumah maupun yang ada di luar rumah, Bapa dalam surga, berkatilah adik-adik sekami kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran, agar mereka menjadi anak yang baik, anak yang bijaksana untuk generasi bangsa dan negara ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari adik-adik kita satukan doa kita ini dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan
Bapa yang baik, terima kasih atas kebersamaan kami pada Minggu Gembira pada pagi hari ini. Tadi juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu yang disampaikan oleh kakak pendamping kami, yang mengingatkan kami di dalam kehidupan sehari-hari, agar kami tidak boleh bersungut-sungut. Dan kami juga tetap bersyukur atas apa yang kami terima di dalam kehidupan kami, dan boleh kami bagikan kepada sesama kami atas cinta yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, baik lewat keluarga, guru, dan sesama. Ya Bapa yang baik, bimbinglah kami di dalam kehidupan kami, di dalam kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin kami, agar kami bertumbuh menjadi anak-anak kebanggaan dalam keluarga dan pembawa sukacita di tengah keluarga dan sesama, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, kini kami akan kembali ke rumah kami, antar tibakan kami berjumpa dengan keluarga tanpa kurang suatu apapun. Demikian juga esok hari kami akan kembali ke sekolah kami masing-masing. Bantulah kami juga agar tetap menjadi anak-anak yang mampu dan mau bersyukur atas segala apa yang kami terima daripada-Mu, lewat orang tua kami, lewat guru kami, bahkan kakak pendamping kami. Inilah harapan kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam.